kabar? Ketemu lagi dengan saya Andres Jeffers ya. Dan saya Barkah Jeffers. Hari ini kita mau santai-santai lagi bicara tentang sesuatu hal, tapi bukan sesuatu hal yang terlalu serius. Ya. Nah, pernah nggak kalian dari misalnya kayak saya nih kan sekarang saya udah umur 40-an ya? Ya. Masih termasuk tua. Masih termasuk tua. Jadi udah tua lah, umur 40-an. Seberapa kan umur berapa ya? Hampir. Juga sama, udah termasuk agak tua. Oke. Jadi saya mau berbicara. Mungkin kalian juga dulu waktu remaja pernah melakukan hal-hal konyol. Hal-hal konyol. Pokoknya sering. Sering ya? Sering. Masih ingat nggak ya hal-hal konyol? Ya sebenarnya mungkin kalau ini hal-hal bandel kali ya. Hal-hal bandel. Bandel. Oh, bandel, lebih bandel ya? Iya. Lebih ke arah bandel. Nah, jadi sekarang saya akan menceritakan hal-hal konyol yang dilakukan oleh saya atau mungkin teman saya dan saya waktu itu ada di situ. Menyaksikan. Posisinya, iya menyaksikan. Jadi hal-hal konyol ini mungkin coba kalian nanti di kolom komentar apa sih hal konyol yang kalian lakukan pada saat remaja atau pada saatnya SMP, SMA atau udah keluar gitu. Hal-hal konyol apa yang kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Sekarang kita akan cerita ya. Pertama saya judulnya saya kasih mencium tai. Kirain mencintai. Mencium tai. Jadi ceritanya begini, mencium tai. Dulu Mr. Barkah tahu kan ya, dulu kalau jadi zaman dulu itu ada namanya tanggapan atau hiburan. Nah, hiburan itu kalau misalnya ada yang sunatan, ada yang nikahan. Benar. Kita bikin tanggapan atau hiburan seperti ada layar tancap. Ya, layar tancap dan lain-lain. Nah, di kampung saya itu ada namanya video. Oh ya, itu juga video. Video itu TV, terus kita nonton video beta zaman dulu ya. Ya, kaset ya. Nah, kaset. Nah, pada waktu itu kita kalau nggak salah saya di daerah namanya Auri itu lapangan terbang, tapi udah nggak pakai lagi. Kita nonton di sono. Jadi mungkin ada 10 orang kita nonton bareng. Terus pas pulangnya nih, biasanya suka agak jauh tuh ya tempat dari rumah kita tuh. Memang jauh. Kira-kira ada 3 km lah. Iya. 3 km. Terus pas pulang kita terbagi 2 rombongan sebentar. Jadi rombongan pertama ada 5 atau berapa orang, 4 orang, rombongan kedua ada 6 atau berapa gitu ya. Berarti nggak pulang barengan? Pulang barengan, cuman rombongannya itu terpisah agak terpisah agak jauh? 5 meter ke depan atau 10 meter ke depan. Oke. Nah, kebetulan saya rombongan di paling belakang. Ya, yang kedua. Di belakang. Dan lucunya begini. Jadi di rombongan pertama itu ada orang namanya P, Mr. P. Nah, P ini jahilnya kebangetan lah pokoknya, jahilnya kebangetan. Jadi dia atau berak lah ibaratnya. Buang hajat di pematang sawah. Di pematangnya, bukan di sawahnya. Di pematang sawah. Jadi tempat itu mau nggak mau kan kita lewat. Iya. Di pematang sawah. Jadi pas lewat situ dia udah di situ tuh ya. Akhirnya kita lewat dong rombongan kedua. Untungnya saya itu rombongan kedua paling belakang. Jadi begitu rombongan paling depan itu ada namanya teman saya saya nggak mau nyebut nama ya. Begitu sampai di depan dia menginjak tahinya. Aduh, parah. Nah, masalahnya itu bukan masalah menginjaknya, tapi apa yang dia lakukan? Tahu nggak apa yang dia lakukan? Ya mungkin dia membersihkan kaki-kakinya itu, dia udah berasa kotor banget, dia turun ke sawah mungkin. Bukan. Jadi ketika dia menginjak nya itu kayak gitu, dia merasa hangat-hangat, dia terus bilang sama kita, ini apa ya? Nah, dia masih ragu berarti. Dia masih ragu terus dia bilang, apa ya? Nah, masalahnya dia colek itu. Dia colek dia colek terus dia cium. Terus dia dengan lugunya dia bilang, tai. Saya bilang, udah tahu tai kenapa dia dengan begini colek kayak gitu aja, dengan dekat aja kita udah bisa lihat dan teksturnya bisa dirasakan. Kalau itu tai. Jadi si E ini
melakukan hal yang kita nggak duga, itu menciumnya gitu. Jadi kita semuanya pada ngakak lah. Itulah bagian konyolnya. Itu bagian konyol dari cerita yang pertama. Nah, sekarang ada lagi. Ada lagi. Saya punya 3 cerita dulu. Nanti mungkin kalau ketemu lagi cerita yang lain. Oke. Jadi cerita yang kedua itu mencuri jeruk judulnya. Waduh, ini juga nakal juga nih. Ya, jadi kalau di kampung-kampung itu kalau misalnya pergi ke suatu tempat malam-malam kayak tadi nonton video itu kan bareng-bareng tuh. Iya. Nah, kebetulan ini juga sama. Kita nonton video, emang hiburan zaman dulu tuh cuma itu aja. Di video atau layar tancap, terus ada kuda lumping, ada atraksi, wayang kayak gitu kan. Seru kan? Nah, biasanya seru Kak, perginya gitu selalu bareng-bareng. Pulangnya juga. Nah, kalau kebetulan kalau yang mencuri jeruk ini kita cuma satu kelompok, cuma 5 orang atau 6 orang, nggak banyak lah ya. Iya. Itu di daerah Waringin Sari atau mana di Langisari di Banjar itu. Kita pergi ke sana. Setelah pergi di sana, udahlah anggaplah skip, kita selesai nonton. Nah, kita pulang. Nah, karena kita kan biasanya kalau anak-anak kampung tuh pergi aja. Iya. Lapar ya udah, kita nggak jajan apa-apa. Kita cuma nonton aja gitu kan. Begitu udah selesai nih, pulanglah kita. Terus salah satu dari kita bilang kayak gini, saudara, kayaknya di sini ada kebun jeruk yang punya Mang ini deh gitu. Iya. Kita nggak sebut nama ya, Mang E. Iya. Ya. Nah, saya mohon maaf banget, Mang E ini udah meninggal dunia dan saya mohon ampunannya. Saya meminta maaf ya pada Mang E ini. Jadi akhirnya karena lapar. Sebenarnya lapar nggak lapar sih, karena pengen iseng aja gitu kan. Akhirnya kita masuklah ke kebunnya. Nah, dekat dari sawah itu. Dekat. Jadi kita jalan, pas lewat nggak berapa jauh tuh, kira-kira ada 5 meter lah itu kebunnya. Kita dengar, oh ini kebunnya, oh iya oke. Akhirnya kita makan di situ. Jadi udah kayak di surga aja gitu. Jeruknya kan pendek-pendek tuh. Nah, petikin, makan, kupas, kulitnya di situ. Makan. Kepetikin, makan dulunya, mungkin karena anak-anak ya makannya secukupnya aja. Kita nggak bawa pulang, nggak apa gitu. Yang udah kenyang ya udah pulang gitu. Niat makan di tempat aja ya. Makan di tempat doang. Jadi setelah makan itu kita pulang tuh. Nah, kebetulan hari itu adalah malam Jumat. Hari itu malam Jumat dan besoknya kita Jumatan. Oh, saya pikir cerita horor ya. Enggak ada cerita horor. Jadi setelah besoknya saya Jumatan saya udah rapi gitu jalan. Ketemu nih sama Mang E, si pemiliknya. Dan lucunya begini. Iya. Jadi si Mang E ini ngeluh sama saya. Oh, curhat. Dia bilang kayak gini, sialan tadi malam ada yang nyuri jeruk saya gitu. Terus saya dengan lugunya bilang, masa Mang E? Masa Mang E gitu kan? Iya, banyak lagi. Itu kulitnya sampai di mana-mana. Wah, parah itu orang itu. Wah. Maling teriak maling, itu malingnya ada di depannya. Saya dengan lugunya bilang, wah, masa sih gitu. Padahal diri sendiri. itu benar-benar konyol menurut saya itu. Jadi Mama itu, ini kalau ketemu awas aja nih kalau ketemu kan banyak lumayan. Oh iya, udah nanti saya bantuin deh, cari siapa orangnya. Padahal orangnya ada di depannya. Jadi si Mang E ini ngomong sama saya seperti itu. Wah, itu tertuganya itu bisa ketemu ya? Iya, maling teriak maling. Pernah dengar lagunya maling teriak maling nggak kan? Iya. Fals ya. Iya benar. Nah itu, jadi itu hal konyol yang saya lakukan yang kedua. Ya. Nah, sekarang hal konyol yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini saya ada experience-nya. Jadi bukan saya yang konyolnya, tapi teman saya. Jadi teman saya itu malam-malam diajakin untuk mencuri juga. Waduh, sama nih. Jeruk lagi? Bukan, rambutan kali ini. Rambutan. Ini namanya anak-anak nakal ya kan. Jadi malam-malam kalau misalnya lagi biasanya kan kita main gitar tuh lapar, terus biasanya ada aja yang diambil. Mau itu singkong, apa pokoknya yang bikin kita lapar ya kan. Banyak kebun di sana ya? Banyak kebun zaman dulu. Udahlah, ada 3 orang yang pergi. Jadi si T ini dia pakai sarung.
pakai sarung. Begitu sampai ke pohon rambutannya, si T ini nggak mau naik. Dia pakai sarung mungkin untuk menangkap. Iya, tapi dia males katanya yang Mas naik. Jadi yang dua inilah naik. Nah, yang dua ini naik udah sampai di atas. Di atas tiba-tiba kita kaget dong. Guru, apa tuh? Nggak taunya yang punya buka pintu. Oh. Jadi rumahnya tuh dekat. Rumahnya dekat. Terus buka pintu, terus ya Allah. Kelihatan. Tahuan. Enggak, dia karena suasana kan gelap tuh. Iya. Dia pakai senter gitu. Senter. Nah, ini yang lucunya. Jadi di atas itu kita mau gimana ya? Ketawa gimana? Jadi begini. Saya praktekin ya. Iya. Oh, ini ada prakteknya nih. Ada prakteknya. Jadi si si T itu saya sebenarnya dia pakai sarung ya. Pakai sarung, tapi dia nggak pakai celana. Dia nggak pakai celana. Waduh. Begini. Jadi yang punya itu Center begini. Cah, ke muka. Nah, si dia menutupi mukanya pakai sarung, ping gitu. Wah. Terus disorot ke burungnya, ping gitu. Dia tutupin lagi, ting gitu. Bolak-balik lagi, ting bolak-balik gitu. Karena kesel kan, akhirnya kesel tuh si T-nya ini. Karena keselnya langsung dibalik. Jadi sekarang yang takut siapa? Yang udah kemarin karena dilempar batu. Dia kesel, ngapain sih lu? Dia saya punya lari. Saya di atas, pokoknya yang di atas tuh ketawa-tawa gitu. Pokoknya nggak tahu itu kok bisa deh. Kok bisa kamu nyolong nggak bawa celana? Nah itu. Jadi itu hal konyol yang pernah saya alami bersama teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti ada hal konyol lain, ya kita akan cerita. Akan ada cerita-cerita lain lagi ya. Lanjutan dan Serbakal lagi mengingat-ingat nih hal apa yang pernah dia lakukan bersama teman-temannya. Ya oke. Jadi sampai di sini aja. Kalau kalian punya cerita konyol bareng teman-teman kalian waktu muda, boleh juga ditulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke, bye bye. Dah.